الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan halaqah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan sehat walafiat, bisa hadir ke rumah Allah ini untuk melaksanakan satu perintah wajib, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan Nabi yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat beliau yang senantiasa menyertai baginda Rasulullah dan melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ulama-ulama pelanjut kemudian hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang berada pada saat-saat menerima kepulangan saudara-saudara kita, orang tua kita dari melaksanakan ibadah haji. Pada saat kita melepaskan mereka, tentu banyak di antara kita yang mengantarkan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, dan tidak sedikit pula di antara kita yang menitipkan pesan agar sesampainya di tanah suci tidak lupa mendoakan kita. Semoga pada tahun-tahun berikutnya Allah bisa memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang saudara-saudara kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya menitip doa kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, terutama saudara-saudara kita yang amal ibadah hajinya diterima Allah, haji yang makbul, haji yang pembersih dosa. Di antara faedah yang bisa kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pendapat para ulama kita, bahwa doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan Allah. Saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke tanah suci, boleh jadi juga mereka didoakan oleh orang-orang sebelumnya. Itulah yang merupakan
kebiasaan kita para jamaah sekalian pada saat mengantar saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji, kita mendoakan mereka supaya mereka mendapat haji mabrur, lalu kita mohon mereka supaya mendoakan kita dengan doa-doa yang baik, termasuk kita mohon mereka untuk memanggil kita atau saudara-saudara yang ada di kampung halaman yang belum sempat melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang mereka laksanakan. Ada beberapa hadis, meskipun sebahagiannya secara kualitasnya termasuk hadis yang dhaif, tetapi dengan saling mendukung dengan hadis-hadis yang lain, ada hadis yang sahih turut membicarakan persoalan ini. Sebuah hadis yang oleh ulama dikategorikan sebagai hadis dhaif dari segi sanad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqital hajja fasallim alaihi wasafihhu. Abdullah ibnu Umar dalam riwayat ini dikatakan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, beliau mengatakan, idza laqital hajj, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang baru pulang dari ibadah haji, fasallim alaih, ucapkanlah salam kepadanya, wasafihhu, dan bersalamanlah dengannya, wa murhu ayyastaghfira laka qabla ayyadkhula baitah, dan mohonlah kepadanya agar orang yang baru melaksanakan ibadah haji itu memohon ampun kepadamu sebelum dia sampai ke rumahnya. Fa innahu maghfurun lah, karena sesungguhnya dia adalah orang yang diampuni dosanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seperti yang saya sampaikan, oleh sebahagian ulama menilai kualitas hadis ini dhaif, lemah. Tentang permohonan kita kepada saudara-saudara kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji untuk meminta agar kita didoakan keampunan dan termasuk kebaikan-kebaikan lainnya. Akan tetapi para jamaah sekalian, ada juga hadis lain yang secara kualitas hadisnya juga lemah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Baginda Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dikatakan bahwa beliau pernah bersabda, para jamaah haji dan para jamaah umrah, baik yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang melaksanakan ibadah umrah, itu dikatakan dalam riwayat ini wafdullah, itu merupakan tamu Allah. Maka sering kita dengar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dipandang sebagai tamu Allah. In da'auhu ajabahum, ketika mereka dipanggil oleh Allah, mereka
mengijabahkan pergi ke sana. Wa inistaghfaruhu ghafara lahum. Apabila mereka memohon ampun, maka Allah akan memberikan ampun kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kedua hadis ini seperti yang dikatakan oleh para ulama memang berkualitas lemah. Dari segi sanad berkualitas lemah. Tetapi masih ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang kuat. Misalnya hadis yang berasal dari Umar radhiyallahu annahu ista'zanan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bahwasanya Umar bin Khattab beliau meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati, untuk melaksanakan ibadah umrah. Fa'adzina lahu, lalu baginda Rasulullah memberikan izin kepada Umar. Wa qala lahu, dan mengatakan kepada Umar pada waktu beliau lepaskan untuk melaksanakan umrah, ya akhi, ya ukhayya, wahai saudaraku, asyrikna fi syai'in min du'aika, ikutkanlah kami bersama doamu. Artinya ketika kamu sampai di sana, jangan lupakan kami pada saat engkau mendoakan, membaca doa memanggil agar kami bisa melaksanakan ibadah haji. Wala tansana, dan jangan wahai Umar engkau lupakan kami ketika kamu berada di Mekah. Apakah dalam pengertian memanggil kami agar sanggup pergi ke sana, ataupun menyampaikan doa-doa kebaikan. Janganlah doa itu disendirikan atau dibacakan khusus untuk diri sendiri, tetapi bacakan doa pula untuk kami ataupun untuk orang-orang lain, terutama yang belum sempat melaksanakan ibadah haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Beliau menilai hadis ini termasuk hadis yang hasan lagi sahih. Inilah di antara dasar yang menjadi pijakan para ulama kita sejak dahulu, bahwasanya memohon doa kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata halal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang datang ke Baitullah falam yarfus, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak melakukan kefasikan, perbuatan-perbuatan maksiat di sana, maka dia kembali ke negerinya seperti dia baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa doa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang kita bacakan ini dan beberapa hadis lainnya, dalam kitab Fiqih Al-Bujairimi
pada juzuk 2 halaman 420 dan kitab Al-Mahalli Al-Qalyubi wa Umairah juz 2 halaman 190 dikatakan wa yandubu lil hajj ad-du'a'u li ghairihi bil maghfirah. Disunatkan bagi orang-orang yang melaksanakan haji untuk mendoakan orang lain. Jadi mereka yang sedang melaksanakan atau sekarang sudah selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka sunat untuk berdoa. Jadi jangan pelit berdoa kepada orang lain, mendoakan orang lain terutama yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dikatakan dalam kitab Qalyubi wa Umairah atau kitab Al-Mahalli dan dalam kitab Al-Bujairimi, berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan, itu hukumnya sunat li ghairihi bil maghfirah. Jadi minta doa supaya diampuni saudara-saudaranya yang belum sempat melaksanakan ibadah haji. Wa illam yas'al, meskipun saudara kita itu tidak meminta. Jadi ketika misalnya mengantar kita melaksanakan ibadah haji, saudara kita tidak meminta kepada kita untuk mendoakan kita, memohon keampunan dan lain sebagainya, itu tetap hukumnya sunat. Wa li ghairihi su'alud du'a'i minhu, dan bagi orang lain, ya kita ini yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu juga sunat untuk su'alud du'a minhu, untuk memohon doa dari atau kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita yang telah merangkat, yang melaksanakan ibadah haji. Wa dzakara annahu, dan disebutkan pula annahu ay ad-du'a yamtaddu arba'ina yawman min qudumihi. Disebutkan pula bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yang baru melaksanakan ibadah haji, yamtaddu arba'ina yawman, itu masanya masa-masa diijabahkan oleh Allah arba'ina yawman, selama 40 hari. Jadi baik selama di sana ataupun ketika pulang ke sini. Kalau di sini dikatakan yauman min qudumihi, ya, yamtaddu arba'ina yauman min qudumihi. Jadi terhitung 40 hari dari hari kepulangannya, itu terus berlanjut sampai 40 hari. Itu doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanjatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu dikomentari, diberikan penjelasan oleh kitab Al-Bujairimi dan Al-Qalyubi wa Umairah. Artinya betapa pentingnya, betapa mustajabnya doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya sangat beruntunglah kita yang memohon kepada saudara kita, atau bahkan yang tidak memohon, yang saudara kita pada saat melaksanakan ibadah haji teringat akan kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, atau kepada kita meskipun sudah melaksanakan ibadah haji untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian yang disebutkan dalam sebuah hadis yang lumayan panjang. Itu kisah yang sangat terkenal yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Disebutkan pada babu min fadaili Uwais Al-Qarani radhiyallahu an. Ada seorang ulama besar yang hidup pada masa setelah sahabat, generasi tabi'in, yang namanya Uwais Al-Qarani.
Jadi Uwais Al-Qarani ini salah seorang ulama yang mustajab doa-doa yang dibacakan. Disebutkan dalam hadis ini an Usair bin Jabir. Hadis ini berasal dari Usair bin Jabir. Qala kana Umar bin Al-Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Jadi Usair bin Jabir menceritakan bahwa Umar ibn al-Khattab ketika datang kepadanya serombongan orang dari Yaman, ya, sekelompok orang dari Yaman, sa'alahum, Umar bertanya kepada kelompok tersebut, orang-orang tersebut, afikum Uwais ibnu Amir, apakah ada di antara kamu yang namanya Uwais ibnu Amir? Jadi begitu kelompok ini datang menjumpai Umar, Umar bertanya, di kalangan Anda yang datang ini, apa ada yang namanya Uwais ibnu Amir? Hatta ata ala Uwais. Sehingga setelah beliau bertanya, satu persatu di antara mereka datanglah beliau kepada Uwais. Di antara mereka, ya, ada satu yang namanya Uwais. A'anta Uwais ibnu Amir? Apakah kamu yang bernama Uwais ibnu Amir? Qala na'am. Benar ya Amirul Mukminin, saya ini namanya Uwais bin Amir. Qala min Murad thumma min Qaran? Apakah kamu datang dari Murad, ini nama perkampungan di sana, kemudian dari Qaran? Apa betul kamu wahai Uwais berasal dari Murad dan dari Qaran? Qala na'am, benar ya Amirul Mukminin. Qala fakana bika barasun fabara'ta minhu. Apa betul kamu dulu sakit sakit supak, ya, sakit belang? Betul kamu hai Uwais dulu pernah menderita sakit belang supak? Qala na'am, betul. Fabara'ta minhu, kamu dulu sakit dan kamu kemudian sembuh dari sakit tersebut. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali yang tersisa hanya sedikit dari penyakitmu. Artinya sebahagian besar belang di badannya atau supak di badannya sembuh, kecuali tinggal sebesar uang dirham. Apa betul kejadian yang kamu alami seperti itu? Ditanyakan oleh Umar kepada Uwais ini. Qala na'am, betul wahai Amirul Mukminin. Qala laka walidatun, kamu punya ibu? Qala na'am, betul. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini baru diceritakan oleh Umar, ya. Untuk apa Umar bertanya kepada Uwais dengan berbagai pertanyaan tadi? Ternyata Uwais ini adalah seorang abid, seorang ulama besar, seorang yang paling ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Dia mengatakan, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman. Wahai Umar, nanti akan datang kepadamu seseorang yang namanya Uwais ibnu Amir bersama rombongannya dari Yaman. Makanya begitu Umar bin Khattab mengetahui ada tamu, ada delegasi yang datang menjumpai beliau dari Yaman, beliau teringat akan hadis Rasulullah
bahwa nanti suatu saat kamu akan menerima delegasi, akan menerima rombongan tamu yang datang dari Yaman. Itu ada yang namanya salah seorang di antara mereka bernama Uwais. Dia datang dari Murad, dari Qaran, ya. Kana bihi barasun, bahwa Uwais itu dia menderita penyakit belang itu, penyakit supak itu. Fabara'a minhu, tapi kemudian sembuh. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali sedikit yang tinggal di badannya. Itu sabda Rasulullah kepada Umar. Dia teringat akan hadis ini. Lahu walidatun huwa biha barrun, dia punya ibu di mana si Uwais ini berbakti dengan baik kepada ibunya. Ini pesan Rasulullah yang teringat oleh Umar. Thumma law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Uwais itu kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia bersumpah sesuatu atas nama Allah, itu sumpahnya akan menjadi benar, ya, disetujui oleh Allah. Fa in istata'ta ayastaghfira laka, kata baginda Rasulullah kepada Umar, apabila kamu mampu untuk memohon agar dia meminta ampun kepadamu, ayastaghfira laka faf'al, maka lakukanlah. Jadi pesan baginda Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, ketika tamu yang dari Yaman itu, yang diantaranya ada Uwais, datang menjumpaimu dan berkemungkinan kamu untuk menjumpainya dan memohon ampun, memohon didoakan keampunan oleh Uwais itu, maka silakan, kata baginda Rasulullah. Nah, sehingga oleh para ulama ini dijadikan sebagai dasar bahwa memohon doa orang yang baik-baik, orang yang saleh itu dibolehkan dalam agama. Jadi kita datang kepada ulama-ulama yang saleh, mohon didoakan kita, didoakan, terutama didoakan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan baginda Rasulullah kepada Umar. Wahai Umar, silakan, kalau kamu berjumpa dengan Uwais, lakukanlah. Mintalah kepada Uwais agar dia memohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosamu. Ayastaghfira laka faf'al fastaghfirli, ya. Maka mohonlah ampun, ampunilah diriku. Nah, jadi pada saat dia menceritakan itu di hadapan Uwais, wa kata Rasulullah, kalau Rasulullah berpesan kepada saya, kalau bertemu dengan kamu wahai Uwais, itu disuruh oleh Rasulullah agar kamu mau memohon keampunan dosaku. Lalu Umar mengatakan langsung, fastaghfirli, maka mohonlah ampun kepadaku wahai Uwais. Ini pesan Rasulullah kepada saya. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohon ampun kepadanya, memohon dimaafkan, dihapuskan dosa-dosa Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepadanya, ya, bertanya kepada Uwais, aina turid, wahai Uwais, sekarang anda ini mau kemana? Qala al-Kufah, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya sekarang mau pergi ke Kufah. Tadi dia datang dari Yaman, jumpa dengan Umar. Umar teringat akan pesan Rasulullah, kalau ada yang datang kepadamu bernama Uwais, ya, maka mintalah kepada dia agar dia mau memohon ampun kepadamu. Lalu begitu ketemu Uwais,
dia menceritakan pesan Rasulullah seperti itu, lalu dia minta, tolong wahai Uwais, doakan akan keampunan dosa-dosaku. Lalu setelah itu Umar bertanya, sekarang kamu wahai Uwais mau kemana? Uwais menjawab, saya mau ke Kufah. Jadi dari Yaman ke Madinah, di tempat Umar bermukim pada waktu itu, kemudian dari Madinah dia menuju ke Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Wahai Uwais, kalau kamu mau ke Kufah, maukah kamu saya menulis sepucuk surat yang kamu antarkan kepada penguasa yang ada di Kufah, atau gubernur lah. Jadi Umar begitu mengetahui bahwa Uwais ini seseorang yang dipesankan oleh Rasulullah, orang yang mustajab doanya, lalu Umar mau menitip, mau membuat sepucuk surat agar Uwais membawakan surat ini, menyerahkan, kalau istilah kita di sini, kepada gubernur yang ada di Kufah. Apa jawaban Uwais pada waktu itu? Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Ini seorang ulama yang sangat tawadhu. Jadi maksud Umar ingin memperkenalkan kepada gubernur bahwa Uwais ini seseorang yang ijabah doanya, yang perlu diperhatikan. Bila memungkinkan dia diberikan jabatan karena dia orang baik-baik. Tetapi Uwais karena seorang yang tawadhu, tidak perlu saya wahai Umar bin Khattab. Jadi mau diberikan rekomendasi kepada dia agar dia diperhatikan oleh gubernur yang ada di sana. Tapi jawaban Uwais, akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Saya lebih senang berada di kalangan orang-orang biasa ketimbang saya harus menjumpai orang besar, Pak Gubernur, presiden dan sebagainya. Saya tidak mau wahai Umar, saya biar biasa-biasa saja, nggak perlu dibuat rekomendasi untuk menjumpai gubernur atau presiden. Qala falamma kana minal amil muqbil. Lalu si periwayat ini menceritakan, manakala tiba tahun berikutnya, falamma kana minal amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim. Ini tahun haji ini misalnya, begitu tiba tahun haji berikutnya, ada seorang laki-laki yang terhormat pergi melaksanakan ibadah haji. Fawafaqa Umar, lalu dia menjumpai Umar, atau Umar menjumpai si laki-laki ini. Fasa'alahu an Uwais. Jadi laki-laki ini berasal dari Yaman tadi. Ya, misalnya tahun ini atau tahun kemarin ya Uwais yang datang jumpai Umar, tapi tahun sekarang ini ternyata dari Yaman juga ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan dia seorang yang sangat mulia, seorang yang terhormat, berjumpa dengan Umar. Lalu Umar bertanya, wahai laki-laki yang datang dari Yaman, bagaimana keadaan Uwais? Apakah kamu pernah mendengar tentang Uwais? Qala taraktuhu rassal bait. Ya, saya kenal Uwais, dan pada saat saya pergi ke sini saya tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya yang sangat jelek. Artinya Uwais sekarang tinggal di tempat yang sangat menyedihkan. Rumahnya sempit, kecil dan sebagainya. Qalilal mata, tidak ada tidak ada perabotan, nggak ada kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Uwais. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu Umar bercerita lagi kepada laki-laki ini persis seperti diceritakan kepada Uwais. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan datang kepadamu Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman, dari Murad,
dari qaran. Dia menderita penyakit supak, tetapi kemudian disembuhkan Allah, kecuali sedikit yang tinggal di badannya. Dan dia punya ibu yang dia berbakti kepada ibu tersebut, ibunya. Dan apabila dia bersumpah, itu sumpahnya dikabulkan Allah. Fa inistata'ta, jika kamu mampu untuk memohon, untuk bertemu dengannya dan memohon agar dimintakan ampun terhadap dosa-dosamu, maka lakukanlah. Fa'ata Uwais. Jadi waktu ini diceritakan kepada laki-laki ini oleh Umar, laki-laki yang mulia ini, ya, ini katakanlah satu daerah dengan Uwais. Ketika disampaikan sabda Rasulullah ini kepada laki-laki tersebut, maka dia pun langsung datang menjumpai Uwais. Faqala istaghfirli, wahai Uwais, mohonlah ampun terhadap dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anta ahdasu ahdan bisafarin salih. Kamu kan baru saja melaksanakan safar yang baik. Safar yang baik di sini adalah melaksanakan ibadah haji. Fastaghfirli, maka justru sekarang kamu yang mohon ampun kepadaku. Jadi karena rajulun ini, laki-laki ini baru saja pulang dari ibadah haji, maka walaupun Rasulullah mengatakan saya bisa memohon meminta agar kamu diampuni, tapi sekarang justru kamu yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji, kamulah yang memohon kepada Allah supaya saya diampuni. Qala istaghfirli, ya, mohonlah ampun terhadap dosa-dosaku. Qala na'am fastaghfara lahu, lalu dia pun memohon ampun kepada laki-laki tersebut. Fa fatina lahun nas, lalu orang banyak pun datang menjumpai Uwais ini. Fantalaqa ala wajhih, dia pun pergi menghindar. Jadi karena Uwais ini seorang yang saleh, seorang yang tawadhu, dia tidak mau dikenal oleh banyak orang. Jadi ada dua orang yang minta agar dia dimohon ampun oleh dia kepada Allah. Dia mohon ampun, kemudian orang lain pun berkerumun mau menjumpai Uwais untuk semua minta agar didoakan Uwais semoga diampuni dosanya. Termasuk orang yang baru pulang melaksanakan ibadah haji ini. Maka pergilah Uwais dari tempat tersebut, tidak mau dia dikenal orang, karena dia seorang yang tawadhu, seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya hanya untuk Allah, tidak mau dikenal oleh orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis penguat terhadap hadis-hadis yang sebelumnya dikatakan lemah oleh para ulama, bahwa doa yang dibacakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita sekalian, pada saat menjemput saudara-saudara kita yang baru pulang dari ibadah haji, kita praktekkanlah hadis ini. Mohon kepada mereka supaya mendoakan kita agar kita mampu pergi ke sana dan agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى